Layaknya sebuah daerah pesisir, Cirebon pun memiliki pelabuhan. Namun pelabuhan Cirebon atau Ceribon, dulunya adalah sebuah pelabuhan nelayan tradisional yang mulai berkembang menjadi pelabuhan niaga pada abad ke-14 menjelang berdirinya Kerajaan Cirebon. Pada tahun 1415, armada Cina yang dipimpin oleh Laksamana Teho dan Kun Wei Ping berlabuh di Muara Jati, pelabuhan Cirebon sekarang. Dalam kitab Caruban Purwaka Nagari (KCPN), dijelaskan armada Cina transit di Muara Jati untuk membeli perbekalan, baik air bersih maupun pangan dalam perjalanannya ke Majapahit. Para tokoh sepuh Cirebon berhasil membangun kerja sama dengan Teho dalam pembuatan mercusuar. Mercusuar tersebut merupakan sarana penting dari sebuah pelabuhan sebagai tanda bagi kapal-kapal yang akan berlabuh di malam hari. Setelah kedatangan armada Cina dan pembangunan mercusuar, pelabuhan Muara Jati, Cirebon menjadi ramai. Banyak pedagang berjual beli dan berlabuh di pelabuhan. Mereka diantaranya terdiri dari orang Cina, Arab, Persia, India, Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa Timur, dan Palembang. Oleh karena itu, Cirebon pun memiliki beragam corak budaya sebagai akibat hadirnya para pendatang. Budaya Cina dan Arab juga melengkapi kebudayaan masyarakat Cirebon sebagaimana sebuah daerah pesisir lainnya. Hal itu tercermin dari lambang naga yang menjadi khas kebudayaan Cina yang terdapat pada kereta pusaka, motif hiasan panji, dan batik yang bermotif mega. Arsitektur bangunan masjid dan gapura mendapat pengaruh dari perpaduan agama Hindu dan Islam. Dengan ditemukannya jalur sutra laut, mulai muncul pelabuhan-pelabuhan baru sebagai pusat-pusat perdagangan yang membentang dari Cina hingga Eropa. Begitu juga dengan Cirebon, karena letak geografisnya di daerah pesisir, maka termasuk jalur perdagangan Nusantara. Kedatangan kapal-kapal asing ke pelabuhan Muara Jati memperjelas keberadaan Cirebon dalam jalur perdagangan internasional. Daerah pedalaman yang mengelilingi Cirebon merupakan wilayah penyangga dengan tanah subur yang menghasilkan produksi pertanian dalam jumlah besar, seperti sayur mayur, buah-buahan, macam-macam daging, serta padi. Dari produksi pertanian yang berasal dari daerah pedalaman ini, Cirebon menjadi pelabuhan yang ramai. Adanya jaringan darat yang menghubungkan pelabuhan dengan daerah pedalaman juga menjadi faktor penting. Luasnya jaringan darat itu masih ditambah dengan adanya jalur transportasi sungai yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi yang telah mendorong para petani, pedagang, dan pengrajin untuk meningkatkan aktivitas mereka. Dalam naskah Kertabumi dijelaskan bahwa barang-barang dagangan ekspor berupa garam, terasi, beras tumbuk, rempah-rempah, dan kayu jati mempunyai daya tukar yang tinggi sehingga menjadi komoditi andalan bagi Cirebon. Sedangkan komoditi impornya berupa logam besi, perak, emas, sutra, dan keramik halus. Kota Cirebon mengalami perkembangan pesat saat kemunculan tokoh besar Syarif Hidayatullah atau biasa disebut Sunan Gunung Jati, 1470 cucu dari Raja Siliwangi dari Pajajaran dan menantu Walang Sungsang, seorang Syah Bandar Muara Jati. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon yang sudah masuk Islam memutuskan hubungan dengan kerajaan Galuh yang masih Hindu. Dengan begitu, berdirilah kerajaan Islam Cirebon yang bercorak maritim. Agar pelabuhan Cirebon dapat berfungsi secara maksimal, Sunan Gunung Jati melakukan perbaikan pada berbagai bangunan yang menunjang aktivitas perdagangan dan pelayaran. Di samping itu juga, dibangun semacam perbengkelan, baik untuk membuat atau memperbaiki perahu-perahu ukuran besar yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, pelabuhan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pedagang pribumi atau pedagang asing yang sudah banyak bertempat tinggal di sekitar pelabuhan. Sebelum pedukuhan-pedukuhan di Cirebon dan Indramayu bermunculan, terdapat 3 pelabuhan penting yaitu Pelabuhan Japura, Losari, Muara Jati, Cirebon, dan Cimanuk, Indramayu.